Jangan salahkan aku. Sayang, minum dulu. Direktur Su, berkasnya. Dasar bodoh, bukan yang ini. Aku ambil lagi. Sudah, lebih baik aku ambil sendiri. Aku temani. Jaga kakak iparmu di mobil. Apa kau merasa agak panas? Kubuka jendela biar sejuk. Kenapa pintunya terkunci? Hah? Ya harus tunggu Direktur Su kembali. Wanita ini ingin merekam saya mengencam saya. Jika nanti bercerai, itu menguntungkannya. Kak Fei Yang, kau tidak enak badan? Chen Fei Yang, Lina ini cantik sekali. Aku tak percaya kau tan. Jangan sentuh saya. Kumohon, Kak Fei Yang, kau demam ya? jangan dekat-dekat saya. Duduk yang baik. Masa tidak apa-apa? Dahimu panas sekali. Ada air tidak? Saya haus. Aku ambilkan. Hai. Lina, kau terlalu dekat. Aku bantu kau. Kak Fei Yang, jangan begini. Nyonya Su akan segera kembali. Fei Yang, ngapain kau? Dasar bodoh. Cepat ambil kotak P3K di kantor. Chen Fei Yang, kau gila. Kau mau menjebakku? Tak semudah itu. Sayang, aku semakin menyukai. Kau gila ya? Selamat ya Direktur Su. Kini kau jadi direktur perusahaan terbuka. Benar-benar wanita hebat tak kalah dari pria. Terima kasih, belum seberapa. Hello. Oh, Direktur Liu, bagaimana? Direktur Chen? Puas dengan persiapanku, aku undang semua tokoh penting di Jiangcheng untuk meramaikan acara, menghibur istrimu. Terima kasih Direktur Liu. Sama-sama. Oh iya, lupa tanya, perusahaan investasi, namanya apa? Aku harus perhatikan, 10 miliar milikku ini. Grup Yang He, ambil satu huruf dari nama kita. Apa? Grup Yang He milikmu? Ada masalah? Grup Yang Ke viral di kalangan investor. Banyak yang mau investasi. Perhatian. Shen, adikku, kau benar-benar berbakat. Aku salah. Lihat, hari ini semua tokoh di Jiangcheng hadir. Ini kemampuan istri. Bercerai denganku. Kau akan menyesal. Sayang. Be fair. Kok belum bercerai dengan sampah ini? Sebentar lagi. Benarkah? Bagus sekali. Setelah bercerai nanti, akan kukenalkan jomblo kaya. Seperti tunanganku ini, jauh lebih baik dari sampah ini. Marie, tu perkenal. Itu tunanganku Sao Kiak, wakil direktur grup Yang He. Kamu mau menikah? Betul. Aku nggak mau ngomongin tapi, kamu ini udah hebat banget. Kok bisa milih si pengangguran ini? Beda sama tunanganku, anak emas perusahaan. Halo Tuan Zhao, saya dari grup Beiki. Suamimu terkenal ya? Iya dong. Dia wakil direktur grup Yang He. Grup Yang He ini sebenarnya perusahaan apa sih? Perusahaan investasi paling top sekarang. Perusahaan yang mereka danai langsung melejit. Perusahaan ini sih, nggak kayak investasi biasa. Kayak ngejar duit doang. Orang kaya di Tiongkok sekarang, entah kenapa pada berebutan banget mau investasi di sini. Tapi perusahaan ini nggak pernah terima pendanaan penuh misteri deh. Chen Fei Yang. Udah dibantu tetap aja nggak bisa. Wakil direktur grup Yang He ada di sini. Kamu punya koneksi seperti aku. Cepatlah berusaha deketin. Pantasan Suking ninggalin kamu. Zhao Qiang. Dia siapa? Apa? Lagi pola. Aku yang putusin dia, bukan dia yang putusin aku. Kamu ngomong apa sih?
Si pecundang ini berani banget. Kamu nggak ngaturin dia? Sudahlah Fei Fei, jangan marah. Aku mau tembak suami. Makasih ya Tuan. Kamu sahabat Yuan, harusnya aku merhatiin kamu. Maksud Tuan Zhao apa? Masih nggak ngerti? Mungkin ada salah paham. Udah lah jaga image. Sio cewek kayak kamu. Aku sudah biasa. Pasti dapat dari hubungan baik. Kamu siapa sih? Gue bapak lo. Udah nikah 5 tahun. Istri aja enggak boleh disentuh. Menong pas. Hari ini gue bantu lo ngebersihin barang-barang gak kepake. NGG boleh? Dong ya. Hari ini, gue sengaja mau nidurin istri lo. Apalagi, mau nidur di rumah lo juga. Zhao Qianmana, Pak Liu. Saya di sini. Kenapa begini? Dihajar sampah ini. Nona cantik. Bisa kenalan enggak? Su Qing. Kamu yang mukulin dia? Painter, gue yang mukulin. Nama gue, Chen Fi Yang. Senang ketemu. Pensez Kali, Tuan Shen. Oh iya. Bisa merangkak seperti anjing? Begitu ya, aku selalu sangat mengagumi bos grup Yang He, sang dewa investasi. Hanya dengan menghina, bisa menjilat Sao Qiang. Si anjing ini. Ashley, bersabarlah sedikit. Merangkak keliling lobby. Satu putaran saja. Shen Feiyan. Ini akibatnya menghina aku. Kau ini siapa? Berani menghina suamiku? Wahahaha, Empire lupa. Istrimu juga kusukai. Kalau tak keberatan, bolehkah kau menyerahkannya padaku? Kau cari Su Qing. Kau tahu siapa dia? Aku tak peduli. Director Su, tolong keluar sebentar. Bicaranya nanti saja. Asisten kecil ini juga kusukai. Keduanya kuambil. Direktur Liu. Bukannya kau ingin ketemu CEO grup Yang He? Aku bisa perkenalkan. Kau kenal dia? Tentu. Sudah tembus 100 juta. Pengguna Doshen capai 100 juta. Tahukah kau? Siapa pemegang saham terbesar Doshen? Yaitu grup Yang He. Dia luar biasa. Dia dewa. Dewa investasi. Cepat, perkenalkan aku. Dia di mana? Aku tak sabar. Dia di sini. Sanggu. Dewa investasi, di mana kau? Siapa Yang? Adalah dia? Ya, aku. Dasar sampah. Omong kosong apa itu? Kau kira kau Presiden Yang? Aku ini Warren Buffett. Merendahkan orang lain. Hello, Manager Liu. Siapa nama wakil presiden barumu itu? Wakil presiden apa? Siapa namamu? Dengar baik-baik, namaku Sao Qiang. Pakat, pecat bajingan ini. Damn, aku tidak ingin dia punya masa depan lagi. Aduh, acting yang bagus. Kau belajar acting, ya? Ketagihan rupanya. Memalukan. Bagaimana? Actingku, meyakinkan? Ada apa? Aku dipecat. Apa? Kau juga menerimanya? Liang Zongxin mengirim pesan. Mulai sekarang, Siapapun yang mempekerjakan Sao Qiang akan menjadi musuhnya. Kau benar-benar dewa investasi. Tuan Shen. Saya salah. Seiya buta. Tuan Shen. Saya salah. Ampuni Seiya. Tuan Shen. Sayang. Minta temanmu untuk memohon. Minta dia membantu. Sayang. Jangan panggil aku sayang. Sayang. C'est Caranco. Seperti tikus got. Kau pikir kau pantas untukku? Batalkan petunangan. Manager Liu. Kau masih akan membantuku. Benarkan? Benarkan. Manajer Liu? Kau hampir mencelakanku. Menyanggung. Orang penting bagiku. Bantu aku. Kita akan teman baik. Membantumu. Ya? Tuan Shen, apa kau puas sekarang?
Selanjutnya adalah Tuan Muda Liu memberikan hadiah pertemuan untuk Presiden. 1 kartu hitam tertib, 10 jet pribadi, 1 mall dan 1 hotel, 1 stadion, total 30 miliar yuan. Hadiah pertemuan 30 miliar? Orang macam apa dia? Pewaris grup Sising. Liu Xiaodong. Yang kekayaannya menyamai negara itu. Perusahaan Fortune 500. Direktur Chen, asal Anda mau membantu saya, semua ini akan jadi milik Anda. Ini kurang, tambahin. Boleh, tambah aja, tambah. 40 miliar. Mending, kasihkan grup 4 star ke saya, gimana? Kau sadar apa yang kau ucapkan? Tahu. Haha, sekarang aku mengerti. Kau menolak tawaranku. Tuan Chen, aku sangat kagum bakatmu, tapi sayangnya, kita tak bisa bekerja sama. Bunyi. Liu Xiaodong, berani bunuh orang terang-terangan. Makasih ingatannya, pulanglah dulu, nanti malam baru kubunuh. Semua petinggi Jiangcheng ada di sini sekarang. Kalau aku mati, kau takkan bisa lepas tangan. Petinggi, kau pernah lihat petinggi sejati? Hadirin sekalian, hari ini aku akan habisi Chen Feiyang. Setuju atau tidak? Ini baru namanya petinggi. Bawa pergi. Sepertinya. Kau berani mengabaikan keluarga Chen dari Shangjing? Apa maksudmu? Keluarga Chen Shangjing sudah datang ke Jiangqing, tak tahu? Ya, mungkin anggota keluarga Chen. Baru-baru ini grup Chu, bosnya menghina Tuan Chen, hingga terjadi grup Chu bangkrut saat IPO. Sebuah keajaiban sejarah. Tuan Feiyang pasti tahu ini. Kami bisa selamat. Ditambah statusmu sebagai CEO Yang He. Lalu menurutmu, selain keturunan Chen, masih ada kemungkinan lain? Liu Xiaodong. Grup 4 starmu. Mampu lawan keluarga Chen Shangjing? Kau mau membunuhku? Pikirkan konsekuensinya. Kau yang harus pertimbangkan. Le Pascan. Tuan Chen, mon mafkan kibodo Seya. Andai tahu Tuan adalah putra keluarga Chen, tak mungkin saya bersikap kasar. Ini semua kesalahpahaman. Nanti Seya datang bersama ayam antamaf. Baiklah, sepatuku kotor. Harus bagaimana? Mengerti, mengerti. Ngomong-ngomong, ini sikap yang pantas untuk anjing. Ingat, grup 4 bintangmu bisa seperti sekarang. Karena belas kasihan keluarga Chen, mengerti? Saya paham. Xiaodong akan mengingatnya. Pergi. Tuan Chen, ampunilah saya buta. Tidak mengenal orang penting. Saya ingin kamu lakukan sesuatu. Semua yang kamu lihat dan dengar hari ini harus dirahasiakan. Baik. Sayang, kamu belum tidur? Tanda tangani ini. Kayaknya kamu mulai kecanduannya, bawa-bawa ini terus setiap hari. Aku capek lagi pula. Tanda tangan dulu baru tidur. Nggak mau. Kamu sudah janji padaku. Bubar setelah perusahaan IPO. Perusahaan nggak bisa IPO lagi. APA. Ada bajingan yang nulis surat laporan, mencatut nama perusahaan. IPO-nya ditunda. Itu urusanmu. Kecuali kau temukan si bajingan itu. Kalau enggak, aku nggak mau tanda tangan. Aku nggak ada waktu, tanda tangan sekarang. Atau ambil kembali pesanan 2 miliar itu. Casey Pesanan, Cuba Baskin Cow. Kau pikir berhak nawar denganku? Wah, kamu sekarang jadi menarik, sayang. Aku semakin ingin memiliki. Pergi sana. Chin Rongrong. Itu temanmu yang nikah ke keluarga Lin kan?
Jangan-jangan jaminanku ada padamu. Chin Rongrong. Dia bisa apaan? Suchin. Sepertinya kita belum bisa cerai. Beneran? Dasar perempuan itu. Aku masih ada urusan dengannya. Sudah, ayo tidur saja. Ketunggu ya. Besok akan kuberi hadiah spesial untuk kalian. Rongrong, ada apa ini? Aku tak sengaja memecahkan vas milik Nenek Li, vas biru putih kesayangannya. Tenang, aku dan Suking akan membelamu. Astaga, vas biru putih. Nenek, dia tidak sengaja. Fitnah ke Chen Feiyang. Kenapa kau lakukan ini? Rongrong, apa maksudmu? Kau ingin menjebakku? APA? Ini kan jelas kau yang memecahkan. Memecahkan vas bukan masalah besar. Tapi mengina menantuku itu lain cerita. Kau cari mati ya? Chin Rongrong, kenapa kau berkata begitu? Sujud minta maaf ke Rongrong, baru ku bebaskan kalian. Berani hinakan kilo agalin. Buat apa kami sujud? Sudah jelas dia yang jebak. Kau cari mati? Nenek Lin, kami akan ganti rugi. Chin Feiyang sujud. Dua lutut. Minta maaf. Maafkan aku. Dua anak kecil memalukan. Besok, aku akan beri hadiah spesial. Cuan muda, sudah janjian dengan Putra Chen dari Shangjing. Kapan? 1 minggu lagi. Chen Feiyang dalam seminggu, kartu trufmu akan terbuka. Ini akan jadi jimat penyelamat, atau hukuman mati, Ada apa ini? Aku memecahkan guci biru putih kesayangan Nenek Li. Tenang saja, aku dan Suking akan membelamu. Aduh, guci biru putih. Nyonya Lin, Rongrong tak sengaja memecahkan. Chen Feiyang, kenapa kau begini? Rongrong, apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas kau yang pecahkan vas mau menyalahkan. Rongrong, dasar wanita licik, sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Berani sekali. Berani menggina kilo agalin. Aku ingat minuman anggur pemberian Kaisar Kangxi. Konon terakhir dibuka 100 tahun lalu. Aromanya memenuhi kota. Tak perlu kau ikut campur. Anggur ini milik keluarga Li. Sayang anggur termasyhur ini. Tapi keluarga Lin ini tak bisa bedakan benar salah. Kurang ajar. Jika anggur ini kebanggaanmu, hari ini harus kucicipi. Dan kau sendiri yang menuangkannya. Nyonya Lin. Chen Feiyang, apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Kesombonganmu keterlaluan. Kau sungguh tak tahu diri. Suking, nanti kau juga harus minum. Lagi pula kita suami istri. Jangan asal bicara. Kau carry mati sendiri. Jaj seradaku. Nyonya Lin, dengar penjelasanku. Ayo. Bawa kedua pengga kau ini lagi. Nyonya Empinaila. Feiyang sedang mabuk. Ucapannya tak berarti. Aku belum minum. Mana mungkin mabuk? Tangkap mereka. Nyonya, ada banyak wartawan di luar. APA? 10. Chen Feiyang, menurut informasi terpercaya, Anda memiliki hubungan dekat dengan Presiden Misterius Grup Yang He? Apa ini benar? Coba tebak. Bisakah Anda memberitahu informasi tentang tokoh penting ini? Saat ini, seluruh elit negara sedang mencari tokoh misterius ini. Maaf, tidak ada komentar. Saya tak bisa mengkhianati teman. APA?
Kau kenal Presiden Grup Yang He? Hadirin, bagi yang tidak ada urusan, silakan segera Jangan ganggu Nyonya Lin. Memfitnah orang baik, sampai saya yang tak bersalah, harus jadi kambing hitam menantunya. Nyonya Wen, apa yang Chen Feiyang katakan benar? Ini pasti kesalahpahaman saudara Feiyang. TN Chen Feiyang dan Nyonya Suking adalah tamu Nyonya kami. Acara akan segera dimulai. Silakan meninggalkan tempat. Saudara Feiyang, silakan duduk. Sayang, Jangan panggil aku mesra begitu. aku tak boleh memanggilmu suami. Katamu keluarga Lin adalah jaminan. Apa maksudnya sebenarnya? Nyonya, ini hadiah dari Liu Xiaodong untuk ulang tahun Anda. Dia kirim hadiah tapi tak datang? Nyonya tahu, dia takut mengedap Anda. Bajingan kecil ini, hadiahnya tak kubutuhkan. Buang saja. Setelah aku minum Mingjian Lin Family, kau akan paham. Jangan asal bicara. Apa kau tahu arti Mingjian bagi keluarga Lin? Berani beraninya kau minta Nyonya Lin. Dia sangat angkuh. Ini sama bunuh diri. Aku tak pantas? SSSD. Jangan ngawur. Kalau masih berulah, jajal sendiri, jangan libatkan aku. Hadirin, hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya kami. Nyonya sangat dermawan. Untuk mendukung kegiatan amal ini, seperti biasa, kami akan mengadakan lelang amal tahunan. Untuk ini, rumah lelang kami menyiapkan harta paling berharga. Silakan lihat. 8.100.000. 820 rupiah. Chen Feiyang, hentikan ulahmu, aku tak akan segan bertindak. Sedala tu Xingzhan. Barangmu sama buruknya dengan karaktermu. Maksudmu? Tak ada harganya. Apa katamu? Sayang, berhenti membuat ulah. Ini baru permulaan. Berani-beraninya membuat keributan di keluarga Lin. Bos, vas biru putih dinasti Yuan ini, kok dari tahun 80-an? Di sini tertulis tahun 1985. Ini benar-benar barang palsu. Apa maksudmu menghancurkan lelang amal kami, atau mau mencemarkan nama keluarga Lin? Nyonya, saya benar-benar tidak tahu. Kalau tahu ini palsu, pasti tidak akan saya jual. Hadirin, kejadian hari ini adalah kesalahan keluarga Lin. Tapi kuku menantu saya yang tidak berguna. Dia juga tertipu orang. Saya jamin dengan nama baik saya. Ini bukan kesengajaannya. Jangan terburu-buru berjanji, Nyonya. Nama baik Nyonya lebih berharga dari Gunung Tai. Mengerbankan ITU untuk Penapu. Bisa-bisa reputasi seumur hidup rusak. Terima kasih Tuan Chen atas klarifikasinya. Sudah menyelamatkan nama baik lelang amal. Sama-sama, Nyonya. Bawa pedang pusaka Liang Agung saya. Tidak boleh, Nyonya. Itu harta paling berharga Nyonya. Harta termasyhur saya adalah reputasi keluarga Lin. Nyonya, hari ini saya akan memulihkan nama lelang amal sendiri. Pedang langka ini akan saya lelang. Hasilnya untuk donasi. Harga awal 70 juta. Silakan mulai menawar. Harga pedang ini gila, tak ada yang berani ambil milik Nyonya. Pasti tidak laku, tapi tindakan ini. Cukup pulangkan kerugian barang palsu. silakan mulai menawar. 100 juta. Gila, dari mana dapat 100 juta? Urus saja sendiri. Pedang ini tak ada tuannya, saya yang ambil. Nyonya, buat orang hina begini sampai harus berantem. Nanti malah makin runyam. TN Chen. Selesaikan urusan 1 miliar dulu baru bicara. Bicara saja siapapun bisa. Bagi saya, 1 miliar benar-benar hanya urusan bicara. Kau gila. Dari mana kau punya 1 miliar? Transfer 1 miliar ke keluarga Li. Nah, bolehkah saya bawa pedang ini? Serahkan pedangnya. Nyonya, jangan. Pedang yang bagus. Kau menghina siapa? Aku bilang pedangnya bagus. Sekalian puji si imut. Kau tunggu saja. Baik.
Tunggu sebentar. Maaf, Nyonya, ada barang yang bukan milik Anda. Omong kosong apa ini? Kau tuduh aku mencuri? Maaf, alarm terus berbunyi. Ada masalah dengan wanita ini, tidak bisa lewat pemeriksaan. Harus dilakukan penggeledahan. Beraninya kau. Nyonya Suking adalah pengusaha terkemuka kota kami. Mana mungkin mencuri? Saya hanya menjalankan prosedur. Nona Su, kami harus menahan Anda sementara. Jika Anda bisa membuktikan diri bersih, kami akan melepas Anda. Sepertinya Anda yang tidak mengerti. Orang jahat yang lebih dulu melapor. Nyonya Su mencuri, tidak mampu menafkahi menantu. Nyonya Su, orang benar tak takut fitnah. Jika memang tidak mencuri, kenapa takut diperiksa? Sayang. Tolong aku. Kali ini saya rasa harus menahan Anda. Chen Feiyang, kau bukan pria sejati. Rongrong, keluarga suamimu memfitnahku. Dasar licik. Kuanggap kau sahabat. Kau masuk rumahku untuk APA. mencuri. Gelang nenku hilang. Pasti kau yang mengambilnya. Baik. Perixela. Jika ditemukan, aku mengaku. Kalian semua harus minta maaf. Biar saya angkat tangan. Kau meraba di mana? Enak, ya? Maksudmu apa? Diraba cowok enak, ya? Desa Desperado, jalan goyang-goyang gitu. Mau goda siapa? Wali kelas melototin dia terus. Nilai seluruh kelas kau yang rusakin. Jangan-jangan kau goda pria tua itu. Minta dia kasih fasilitas khusus? Hahaha. Aku memang cantik. Engambek? Berani kau pukul aku? Gelangnya di sini. Mana mungkin? Tangkap dua maling itu. Hei. Tak kukira wartawan yang kau bawa. Malah jadi saksi pencurianmu sendiri. Chen Feiyang, hari ini kau jangan harap keluar dari sini. Rongrong, mungkin kau lupa. Aku belum minum anggur keluarga Li. Mana mungkin pergi? Chen Feiyang, kamu masih mau minum Mingjia? Sepertinya hari ini jika aku tidak mematahkan kaki, kamu tidak akan kapok ya? Hahaha. Sekarang di depan semua orang, akuilah bahwa kamu adalah penjahat yang memfitnah, lalu berlutut dan minta maaf. Aku bisa tidak minum anggur keluarga Li. Bodoh. Berani sekali bicara seperti ini pada siapa kamu ini? Sepertinya kamu ingin mengunggah video itu ya? Video apa? Tentu video kamu yang memecahkan vas. Mata anjing mana yang lihat aku yang memecahkannya? Masih membantah? Bahkan jika memang aku yang memecahkan, terus kenapa? Kamu tahu sifat nenek Li, kamu terus mengganggu keluarga dia takkan membantu orang luar seperti. Berani sekali. Kalau gitu aku upload. Hei, berhenti. Cepat panggil Chen Feiyang kembali. Cepatlah. Pergilah dengan sopan. Cepat. Nyonya tua. Awalnya sih, cuma mau rekam Kin Rongrong yang pecahkan vas bunga. Tapi malah dapat adegan hot begini. Cucu menantu ini mesum sama cucu menantu perempuan. Itu pun di pesta ulang tahun Nyonya. Pasty tahugon. Berita kayak gini, buat reporter di luar sana. Berarti apa? Buat keluarga besar Lin yang berusia ratusan tahun. Ini artinya apa? Bicaralah. Apa maumu? Sudah kukatakan, cuma mau minta segelas anggur. Kau. Ada permintaan lain? Berapa uang yang mau? Aku bisa bayar. Yuan, justru itu yang paling gak kurang. Tapi pengen di bawah letut. Harus kubalas. Sudah kukatakan, aku mau minum anggur keluarga Li, dan kau yang harus menuangkannya untukku. Chen Feiyang. Bahkan kalau bisa minum anggur, kira bisa keluar dari sini? Kalian belum paham situasi. Ini bukan negosiasi dengan kalian, tapi perintah. Mengerti? Chen Feiyang. Kau ini terlalu berani ya. Ambil anggur. Nyonya tua. Ambil anggur. Nyonya tua. Silakan. Aku malah harus menanggung malu karena kalian berdua. Oh iya, tolong buatkan istriku segelas juga. Jenggon.
Aku tidak berat, dia saja yang minum. Aku tidak ada hubungannya. Su Cheng, kamu penakut sekali ya. Berarti kamu tidak beruntung. Fi Yang, aku akan menuangkan anggur untukmu. Jangan sakiti nyonya tua. Kau ini apa? Perci. Harus diinjak baru puas? Nyonya tua, pandai sekali melatih anak buah. Si Miwa Sampong, dagu dinaikkan tinggi. Bikin kesal. Tundukkan kepala. Minta maaf Kai Tuan Chen. Tunduk. Minta maaf. Maaf. Aduh, kapan bisa minum Mingjian ini? Aku buru-buru. Nyonya jangan. Minggir. Nyo nianya. Wangi sekali. Benar-benar anggur terbaik. Nyonya jangan. Minggir. Aku baru ingat, hari ini aku minum cephalosporin. Mungkin tidak bisa nikmati. Pedang harus dipasangkan dengan anggur. Pedangnya, aku terima. Anggurnya, nanti diminum. Permisi. Bangun pagi-pagi kenapa? Aku sedang menunggu orang. Kemarin kamu berbuat begitu. Maksudnya apa sih? Cari sensasi? Kau tidak ngerti. Keluarga Lin memang sombong. Tapi mereka ikatan baikku. Bukan Musa. Apapun yang mau kamu lakukan, beritahu aku dulu. Kemarin hampir bikin mati kutu. Nyonya Lin datang. Silakan bicara. Nyonya. Kalau begitu, langsung ke inti. Bagaimana denganmu? Lihat aib keluarga kami. Dua bajingan itu tidak akan kulepaskan. Kelo Agalin tidak akan berhutang. Budi baik tidak jelas begini. Bicaralah. Mau apa? Silakan sebutkan. Beberapa hari lagi, lelang. Item lelang nomor 7 adalah harta tak ternilai. Ibu bisa dapatkan. APA maksudnya? Aku dapat harta dari ibu. Sekarang kembalikan. Adilkan? Aku tidak paham. Sebenarnya, aku ingin membeli sesuatu. Tidak bisa. Niawaku. Aku baru saja terkena sial karena ada orang yang kusakiti. Dia ingin mencabut nyawaku. Keluarga Lin harus turun tangan melindungimu? Lu Xiaodong. Nyonya Lin. Jika ini memberatkan, tak perlu repot-repot. Bangsat. Sudah lama kusimpan benci. Tapi bagaimana kau melukainya? Penjahat yang menindas yang lemah. Bukankah wajar melawan? Baiklah. Aku akan membantumu. Akan kupanggil putraku Kaisan. Terima kasih. Ebyo. Kaklin. Ini Chen Feiyang yang berbakat. Duduklah. Oh. Feiyang sedang dalam masalah. Mintamu membantu. Siapa yang kau sakiti? Lu Xiaodong. Kenapa kau macam mulai dia? Cari mati? Katakan saja. Bisa bantu atau tidak? Apa yang kau berikan pada ibuku? Dai Ziluru Jiangcheng. Tak ada pemuda yang berhasil menarik perhatiannya. Tapi hari ini dia melindungimu. Jadi setuju atau tidak? Ibu sudah bicara sejauh ini. Mana mungkin tidak? Kalau begitu tolong bantu. Selama kau di Jiangcheng, aku jamin keselamatanmu. Terima kasih, Kak. Bu, jahi penipu macam ini. Apa maksudmu? Lihat calon menantu pilihanmu. Tak ada yang berbakat. Hanya pemalas. Bahkan tak seujung kuku Feiyang. Sudahlah, kebetulan. Aku ada pekerjaan. Besok harus ke Ganzhou. Tunggu, Kaklin. Apakah lewat Yongping Road? Ya. Lebih baik lewat Longming Road, bukan Yongping. Kenapa? Tak bisa jelaskan, tapi dengarkan aku. Ini untuk keselamatan. Bualan. Aku Lin Kaishan, Dai Jiangcheng. Tak ada yang kutakut. Apa aku takut? Percayalah padaku. Akan ada yang menunggumu di Yongping. Untuk apa? Membunuhmu. Dukun palsu. Siapa berani sentuh aku? Sudah, Bu. Jaga diri baik-baik. Aku pergi dulu.
Hati-hati. Nyonya Lin. Tolong, bajak dia. Nanti kau akan berterima kasih. Baik, aku percaya. Chen Fiyang. Ma Qian. Benar kamu, teman sekelas, sudah lama tak bertemu. Maaf aku tak hadir di pernikahan. Tak KPA. Jam segini kau nggak kerja? Aku menganggur. Hidup dari wanita kaya ya? Hidup gini enak loh, nggak perlu capek cari uang. Kami masih harus kerja keras tiap. Enggak juga sih. Ah jangan malu-malu. Sekarang cowok pada cari sugar mommy. Ngomong-ngomong, nanti ada reuni kelas 5 di Grand Mall, kamu harus datang. Aku sibuk nggak sempat. Nganggur kok sibuk? Bawa istri kamu ya, dibilang loh. Sayang, lihat gaunku buat reuni nanti. Cocok nggak? Reuni? Reuni apa? Aku dengar kamu ngobrol di supermarket sama temanmu tadi. Dia suruh bawa aku kan? Kamu mematah-matahi aku? Enggak. Aku kebetulan lewat. Enggak mau. Kenapa sih? Dia cari bahan ejekan buatmu. Kamu malu sama aku? Aku nggak ada waktu. Aku nggak tahan lihat sikapnya. Dia pasti kira aku jelek. Karena aku kaya. Tenang aja. Istri kamu cantik banget. Akan kubuktikan aku yang terbaik. Dulu, pakai gaun ini buat merayu dia? APA. Halo semuanya. Fiyang, benar-benar datangnya. Fei Yang, kok sekarang ganteng banget? Fei Yang kan dapat sugar mommy, pasti makin ganteng dong. Tapi kok sendirian? Tante kayak kamu mana? Jangan asal ngomong. Mana tu ternyata kakak kaya. Bisa jadi kakak muda. Kian, kamu undang Fei Yang, cuma mau pamer kalau dulu. Kamu itu putri sekolah? Bukan begitu, jangan ngaco. Dulu Fei Yang ngejar Kian 3 tahun lamanya. Tapi cuma dapat, kamu baik sekali. Sudah, jangan dibahas, nanti jadi canggung. Fei Yang, duduk sini. Lihat. Sayang. Duduklah. Tuan muda, putra sulung keluarga Chen dari Sangjing, akan segera tiba. Shen Feiyang. Saatnya balikkan keadaan. Kenapa semuanya diam? Ini karena kakak ipar terlalu cantik. Bikin kami semua grogi. Apa aku siram sekali? Kakak ipar, saya hormatkanmu. Kakak ipar cantik bak bidadari. Kehadiranmu hari ini benar-benar pengalaman baru. Bikin kami terkagum-kagum. Aku juga mau menghormati Kak Fei Yang kami ini. Bisa dapat pacar secantik kakak. Rezeki luar biasa. Kalian berdua memelukkan. Ngomongnya nggak karuan. Jangan asal ngomong. Pernah lihat orang secantik kakak ipar ini? Kamu ngomong apa sih? Asik sih kita juga cantik kok. Kenapa kalian tak pernah kagum? Laki-laki yang mengandalkan wajah. Mengandalkan sugar mommy. Hidup dari wanita. Itu namanya tak berguna. Kamu maksud siapa? Aku lagi baca berita. Cuma berkomentar saja. Dia mengenemo. Ayo hajar dia. Dasar pengganggu. Belum datang juga? Belum. Berapa lama lagi? Kata mereka sebentar lagi. Makanannya sudah dingin. Bawa turun panaskan lagi. Pelayan. Cepat. Cepat. Aku mau bersulang untuk semua. Aku ingin dengar musik piano. Siapa yang mau mainkan? Pasti Luo Wei dong. Luo Wei itu siapa? Luo Wei, cepat tunjukkan bakatmu. Mainkan untuk idolamu. Kalau begitu saya mulai. Belum datang? Jika dia benar anak keluarga Chen, Akutama, Arab bawa Yaku, ikut minta maaf. Tunggu, tuan muda. Kita tunggu. Panji Laurent, Sediakan Mejalaji. Pelayan. Fiyang. Tak kuduga temanmu ada, orang berbakat. Aku cuma membuka jalan. Fei Yang lebih ahli. Jangan ngawur, dia kasar. Mana paham musik? Fei Yang, mainkan musik untuk kakak. Sudah lama tak dengar kamu main. Baik. Kau serius?
Fei yang cemburu, jangan mempermalukan diri. Luo Wei ini pemenang nasional. Mana orangnya, Mana? Tuan muda, mau kemana? Minta maaf ke Chen Feiyang. Mata dia berbezarati. Jangan libatkan ayah. Maaf, salah kamar. Kenapa? Cepat turun. Jangan pura-pura. Serang. Chen Feiyang mana? Ada apa buru-buru pergi? Ada yang mau membunuhku. Membunuhmu? Mereka di sini, cepat pergi. Bukan. Ada apa? Gigi palsuku ketinggalan. Cepetan. Kamu ini kenapa sih? Tidak t'as eu mon gormati au rentua? Diam kamu. Minker. Jangan carry mati. Sini Lu. Mas, sini dong. Mereka terjebak. Jangan pencet ayo maju. Halo. Suking, Dazabayingan. Makasih sudah mengalihkan perhatian preman itu. Aku mau cerai malam ini juga. Sudah. Aku mau pergi spa dulu. Chen Feiyang. Tuan muda bilang kau penumpang hidup, tapi kau terlihat keras juga. Jangan banyak omong. Ayo. Di kehidupan sebelumnya, tepat di sini. Dari sudut ini, lihat aku. Sayang, masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Belatery, identifikasi barang antik, main saham, main piano. Kita sudah menikah 5 tahun. Aku sama sekali tidak mengenal. Karena kau tak pernah melihatku dengan serius. Orang yang memfitnah perusahaan sudah kutemukan, yaitu pemegang saham utama perusahaan Li Changfeng. Besok akan ku selesaikan dia. Lalu kita bisa bercerai. Chen Feiyang. Kenapa kau bersikeras bercerai denganku? Dulu kau tidak seperti ini. Bukankah kita baik-baik saja? Kenapa kau berubah secepat ini? Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Cintamu padaku, apakah selama ini hanya palsu? Kebaikanmu padaku, apakah itu semua kebohongan? Kau gila ya? Bukan ini sudah kita sepakati dari dulu? Apa kau selingkuh? Atau kau punya musuh? Kau takut menyerahku? Dengar ya. Tidak peduli itu laki atau perempuan, aku akan merebutmu kembali. Bukankah kau selama ini menganggapku pecundang? Lalu bercerai itu bagimu bukan hal yang baik? Bagus apaan? Alasan saja tidak kau berikan. Pokoknya ingin bercerai. Kau sakit jiwa. Xu Cheng, apa yang kau mau? Sampai kau mau melepaskanku, baru mau bercerai denganku? Aku mohon. Aku tidak akan lepas. Chen Feiyang, aku jatuh cinta pada. Bilang, kau mensenteku. Kau mau apa?
Bilang kau mencintaiku. Cepat bilang kau mencintaiku. Gila. Pelankan kecepatan. Aku tak percaya kau. Sama sekali tidak punya perasaan. Bilang kau mencintaiku. Rupanya kau tak mau mengakui. Kau mencintaiku. Chen Fiyang. Ada Penggalang jalan. Rem sekarang. Bilang kau mencintaiku. Aku tidak mau bilang. Bilang. Aku mencintaimu. Aku cinta kamu. Aku cinta. Suaramu kecil sekali. Keras sedikit. Aku cinta kamu Suki. Aku brengsek padamu. Aku menang. Malam ini gua habisin lo. Kalau berani, malam ini juga habisin gua. Harta kekayaanmu sudah. Tu peins d'Akan que Nama auront tu amu. Si sampah itu takkan dapat sepeser pun. Fiyang. Aku sampai mengira kau berubah. Kembali sini. Bangsa. Goblok semua. Belasan orang. Gak bisa ngelawan. Si penjilat itu. Intel Yang Master Keliru. Lenggo dan kawan-kawan. Tak tahu Chen Fiyang jago bela diri. Kalau begitu kirim 20, 30, 100 orang. Buru dia sampai mati. Gua pengen dia tewas. Gerti. Tahukah, waktu itu di depan banyak orang. Gua minta maaf ke dia. Singume Malucan. Segera kusiapkan. Chen Fiyang. Gua pengen bacok lo. Lalu gua rebut istrimu. Dan mainin habis-habisan. Kak Fiyang. Aku tidak punya tempat lain. Sudah lewat malam begini. Apa kak sucing tahu kau kesini? Tidak. Mengganggu? Tidak apa-apa. Masuklah cepat. Aku ambilkan baju ganti. Aku ambil barang dulu. Baju ini punya adikku. Cocok sekali. Lumayan. Oh ya, botol itu lotion tubuh pria. Tolong oleskan. Baik. Apa kau bertengkar dengan Direktur Su? Apa kau bertengkar dengan Direktur Su? Ada APA? Cuma keselip. Aku pijitkan. Lanjutkan. Kak Fiyang, malam ini kau mau pulang? Kau butuh uang ya? Bilang apa? Kira aku ini orang APA? Aku lihat di meja, banyak tagihan utang online yang harus dibayar. Hahat, kukira kau berniat begitu. Tagihan-tagihan itu bukan milikku. Itu punya adikku. Adikmu? Dia masih tinggal bersamamu? Apa boleh buat? Aku cuma punya adik satu ini. Orang tua juga sakit-sakitan. Hanya aku yang bisa urus dia. Kenapa dia harus kau urus? Karena dia penjudi kompulsif. Putuskan hubungan. APA, dia adik kandungku. Anak kandung pun harus diputus. Dia akan menghabiskan semua uangmu. Benar-benar akan menghabismu. Kak Fiyang, kalau tidak tahu, dikira di keluargamu ada penjudi. Satu orang mati saja sudah cukup. Tak perlu seluruh keluarga ikut mati. Cepat berikan uang. Aku mau balas dendam. Apa yang kau lakukan? Aduh. Ada tamu di rumah. Halo kakak ipar. Jangan asal panggil. Ini suami bosku. Oh, yang itu, si pengangguran yang hidupnya tergantung istri. Kau ngomong apaan? Minta maaf. Maaf. Kak ipar, begini saja. Kau berikan aku 200.000. Aku akan pura-pura tidak tahu. Aku akan merahasiakannya. Mas, begini, kasih aku 200.000. Aku jaga rahasia ini. Lihat kakakku, cakep banget kan? Uang yang kamu janjiin. Hari ini juga aku kosongi kamar buat kalian. Karena adikmu udah pulang, aku nggak bisa nongkrong lagi di sini. Tapi di luar masih hujan.
Udah datang ya udah, jangan pergi dong, menginap dulu Gih. Lihat nih kualitas kakakku, bagus banget kan? Aku selalu nyuruh dia jual diri, dia nggak mau. Ternyata udah cari klien sendiri. Pergi sana. Kak, jangan bilang suka sama si lemah ini, suka gak apa-apa juga, asal bayarnya jalan terus. Coba bicara asal lagi. Iya, oke aku segera ke sana. Sapeting Casey Dut. Masih mau judi lagi? Kasih enggak? Enggak. Enggak mau akui adik kandung sendiri? Baik. Kasih uang, kamu mau ngapain? Cepat kasih, atau aku bunuh diri di sini. Taruh pisau itu. Cepat berikan uangnya, hari ini aku bisa balik modal, ada info daleman. Taruh dulu pisaunya, sekarang. Uang mana? Sembunyiin duit di mana? Aku langsung bunuh diri, cepat berikan. Yang bisa ku beri, sudah semua ku berikan. Mas kawinku aja, habis kamu judikan. Rumah udah nggak ada uang. Mau bunuh adikmu sendiri? Cepat kasih uang. Aku mohon, berhenti judi ya. Jangan berpura-pura. Aku tahu kamu punya uang, cepat berikan. Itu uang operasi mama. Mau bunuh diri ya? Ayo tunjukkan. Kira aku bercanda? Ayo, lakukan. Aku serius. Lakukan sekarang. Perani kamu pukul aku. Aku bunuh diri sekarang. Ayo mati. Kira aku takut? Tusuk sekarang. Jangan desak aku. Aku yang desak? Kak, aku salah. Sudah, hentikan. Aku sangat pahami. Kalian pemain judi. Bahkan sekeluarga mati. Kau tetap takkan mati. Aku kapok. Tidak. Aku janji nggak judi lagi. Kak Fei Yang, terima kasih. Agar dia bisa benar-benar berhenti judi, kita harus putus hubungannya dengan preman-preman itu. Apa kamu tahu selain kamu, dari mana lagi dia dapat uang? Ada juga seseorang bernama Li Changfeng. Selain pinjam ke rentenir, dia juga mengajak Tianye berjudi. Li Changfeng, dia lagi-lagi. Tenang saja. Aku yang urus ini. Benarkah? Tapi katanya, dia orang kaya, harta bersihnya ratusan juta, dan dia punya latar belakang preman. Ratusan juta. Dia bukan tandinganku. Kenapa? Aku tahu kau hanya bicara besar, tapi tetap merasa kau keren. Kak Fei Yang, celanamu kotor. Kamu sama seperti adikku, minum-minum, mulutnya jorok. Kamu datang ke rumahku hari ini, ada maksud tertentu, kan? Fei Yang. Maaf. Silakan lanjutkan. Ada keperluan apa? Li Changfeng terus meneleponku. Aku takut. Jangan diangkat. Aku jagain kamu. Sayang, maafkan aku. Aku buatkan sarapannya. Sarapan sudah siap. Ayo makan. Ada APA? Taxalera? Bukan. Kuma. Sudah lama tak ada yang buatkan sarapan untukku. Cepat makan. Ngomong-ngomong, kamu ada acara hari ini? Nggak ada. Aku ambil cuti. Temani aku ke suatu tempat. Kak Fei Yang, ini acara investasi grup Yang He. Kita ke sini buat apa? Itu direktur utama grup Yang He, Sun Jianjiang. Dia terkenal? Iya dong. Dia pengusaha top. Tak menyangka bisa ketemu langsung. Kak Fei Yang, dia mendekat. Priester, apa kabar kedatangan Bapak? Pak Direktur, kenapa Bapak datang sendiri?
Saya cek persiapan acara investasi. Sudah panggil Li Changfei kerja sama dengan Yang He Group. Dia semalaman tak bisa tidur. Ketemu saya. Dia makin semangat. Serius? Harus pakai cara ini? Rekaman itu ditayangkan di layar besar? Jangan kasih waktu berpikir. Bagaimana Bapak tahu ada di pilar beton? Ini luar biasa. Jangan banyak tanya. Lanjutkan kerja. Dia memanggilmu direktur. Tentang ini, jangan beritahu Suki. Manager Chen, maaf atas kejadian kemarin. Saya benar-benar minta maaf. Masih panggil saya manajer? Baik, Manager Chen. Sudah kaya raya, kumabut suami pemelis, suami parasit. Sayang sekali, Suking hebat, tapi nikah sama pengangguran doyan HP. Bener kata dia, kalau aku udah malu mati, kerja pun nggak tahu malu. Lanjutkan. Aku suka dengar ini. ITU Sucheng, gimana ini? Tunggu di ruang rapat. Nanti saya menyusul. Ketua Zhao, Anda, New York. Su, ini ketua kamar dagang Jiangcheng. Zhao de Shu. Ketua Kamar Dagang, saya harus bersulang dengan Anda. Saya harus minum dengan Anda. Ketua Zhao, salam kinol. Tahukah Anda hari ini, acara apa ini sebenarnya? Berpakaian sembarangan datang ke sini, tidak tahu sopan santun. Di rumah saya, selalu berpakaian santai. Ketua Zhao, dia suami saya, Chen Fi Yang. Saya mohon maaf atas perbuatannya. Chen Fi Yang. Untuk apa kamu datang? Mau membuat masalah? Saya datang urus Li Changfeng, lalu bercerai denganmu. Berani sekali kamu. Berani nyelonong ke pesta level ini. Anda itu Nyonya Su? Anda mengenal saya? Tuan Chen di sini. Bisnis apa yang digeluti? Lihat pakaiannya, sudah jelaskan, hasil laut mungkin. Saya cuma pengangguran di rumah. Hidup tergantung istri. Haha, rupanya gigolo. Pantasan tak tahu tata krama. Gini, laki-laki. Harus berjuang, sekalipun itu, kerja kasar sekalipun, lebih baik dari hidup dari wanita, bukan? Dia sudah terlalu lama, terputus dari masyarakat. Dia akhirnya, tidak tahu etiket, tidak pantas dihadirkan. Ketua Zhao bicaranya tepat. Ketua Zhao, Bapak menghina suami saya di depan saya, ini keterlaluan. Sekalipun dia lemah, hanya saya yang berhak menegur, bukan urusan Bapak. WKWKWK, lihatlah. Inilah pemikiran sempit perempuan. Ini merawat suami atau memelihara anak. Laki-laki sejak harus seperti serigala, berburu di luar, berjuang di terik hujan. Jika dikurung di rumah, bukankah jadi anjing tanpa darah? Ketua Zhao, dewa investasi itu. Senua datang hari ini. Karena ingin bertemu dia. Gampang. Saya tinggal telepon. Dia pasti turun dengan Pak. Hei Mengzi, saya sudah di kantormu. Suruh direkturmu segera ke sini. Kasih waktu 3 menit. Ketua Zhao, katanya, orang ini bahkan ditakuti oleh orang terkaya Liang. Bisa panggil hanya dengan satu telepon. Basa-basi, di Jiangcheng ini, perkataanku masih dianggap penting. Hello. Tidak mau datang. Apa? Dia berani menolak? Dengar ya, halo. Ketua Zhao, wibawa Anda kurang berpengaruh ya. Ani. Ayah. Wah. Pemeran utama datang. Chen Feiyang. Suching, kita selalu bertemu ya. Bisa ketemu di sini. Bertemu kalian berdua lagi. Tamparan kemarin. Belum cukup ya? Aku masih ingat. Kalian mempermalukanku kemarin. Sekarang ayahku di sini. Bersiaplah. Kalian berdua bapak anak anjing. Kok ada yang bermargali? Dia ayah angkatku. Tunggu dulu. Berani kau hina ayahku? Suking, kau harus bisa jaga suami gagalmu ini. Kalau tidak, ku buat kau tak bisa bertahan. Di bisnis Jiangcheng, cepat berlutut minta maaf. Mungkin kami masih mau memaafkan. Satpam. Mana Satpam? Satpam. Ketua Zhao, Satpam. Ini apa sih? Ini acara investasi tertinggi di Jiangcheng hari ini. Kenapa pengangguran ini bisa masuk? Bawa dia keluar. Jengga, beritahu seluruh perusahaan. Jangan bocorkan jati diriku. Kenapa? Ini perintah. Ya. Tunggu. Kamu punya undangan lagi? Percayalah. Kok kamu sudah kembali? Saya menunjukkan kepada mereka surat undangan saya. Apa? Ini undangan VIP. Ini tidak mungkin. Kami cuma dapat undangan biasa.
si sampah ini. Bawa undangan VIP dari mana? Undangan? Ada juga sistem begini? Kamu tidak tahu? Mereka hanya mengirim SMS pemberitahuan. Tidak ada undangan, berarti dia relawan dong. Apa? Wahahaha. Kamu tidak tahu, hanya relawan yang dapat SMS. Saya, sungguh keterlaluan. Grup Yang He benar-benar keterlaluan. Pasti bawahan salah urus. Ngakak deh, Ketua Zhao. Kukra, Anda orang penting. Ternyata, cuma relawan. Berani minta Direktur Utama Yang He temui Anda dalam 3 menit? Wahahaha. Para hadirin. Acara investasi sudah mulai. Silakan pindah ke sana. Ayah. Kakak Fei Yang tidak bilang, ruang rapat masih ada orang. Nona UNA, apakah Anda haus? Tidak, urus saja pekerjaan kalian. Jangan pedulikan saya. Anda prioritas utama kami, dan tamu Direktur Utama. Harus kami layani dengan baik. Benar, benar. Pak San, anak buahmu ini. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu cuma kirim SMS biasa, bukan undangan VIP. Jangan-jangan kalian salah lihat jabatanku? Tidak ada kesalahan. Hostessimo, memang segini tingkatannya. Apa? Bisa jadi kamu yang salah? Grup Yang He, bukan tempatmu sok senior. Berani sekali bicara seperti itu. Waktu aku sudah terkenal, kamu masih pakai popok. Paksan, tolong jelaskan, kenapa sampah ini bisa dapat undangan, itu pun undangan VIP. Saya tidak tahu, bukan urusanku. Chen Fi Yang. Undangan palsu ini. Dari mana? Bikinkan aku juga dong. Ngapain aku bantu kamu? Acara investasi akan segera dimulai. Silakan duduk sesuai nomor kursi di undangan. Lalu aku duduk di mana? Direktur Utama sudah pesan. Kursi khusus untukmu. Cuma bangku plastik? Apa? Ini keterlaluan. Sudahlah, sudahlah. Ayah, kau bisa terima ini? Ayah jujur sama kamu, sekarang ayah hampir bangkrut. Kalau bisa dekat dengan Yang He, masih ada harapan. Perusahaanku bergantung pada acara ini. Apa? Kau hampir bangkrut. Zhao Dezhu, tak kusangka, kau sekarang jadi begini. Apa panggilanmu tadi? Aku mengangkatmu. Tanpaku, kau bukan siapa-siapa. Sekarang aku susah. Kau tidak mengakuiku lagi? Aku mengakuimu. Mengakui apanya? Kau bermarga Zhao. Aku bermarga Li. Apa mungkin kau ingin aku merawatmu sampai mati? Kembali saja ke bangku kecilmu. Orang tua bangka. Ketua Zhao, ini yang kau besarkan. Pria pemberani, benar-benar tidak tahu terima kasih. Serigala berbulu domba. Dia juga serigala, lebih baik dari anjing seperti Tuan Dong Gui Yang Bodoh. Anak serigala itu. Pergilah, bapak dan Dasar anak yang pekandang. baik. Bisanya cuma memaki. Jangan pikir aku tidak. Kau mau QPG? Kau. Hentikan di grup Yang He. Tidak bol ada yang kurang ajar. Kalian berdua tunggu saja. Cepat atau lambat kubunuh kalian. Aduh, bunuh aku sekarang saja. Karena aku akan membunuhmu. Omong kosong apa itu? Aku sebentar lagi akan bekerja sama dengan grup Yang He. Bekerja sama, saat itu akan kuhancurkan kalian berdua. Seperti meremukan semut. Sesederhana itu, sangat sederhana. Dan juga istrimu, akan kubuat dia diranjang, menderita seumur hidup. Dan kau hanya bisa melihatnya, tanpa daya. Kau hanya pekandang. Li Changfeng. Director Sun. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia menjebak saya. Wu Xian saya, Jian Guanyi, Li Tianai. Orang ini kamu kenal? Masalah ini, bicarakan setelah acara investasi selesai. Mau berapapun uangnya boleh. Uang recehmu itu untuk beli makam saja. Aku punya koneksi preman. Percaya tidak aku bisa membunuhmu? Tentu aku percaya. Tapi kau bukan preman. Tak berani kasih pinjaman liar. Apalagi membunuh orang lalu. Mengubur mayat di proyek Hongqiao. Terpendam di Hongqiao. Selama 8 tahun. Kau. Sebenarnya siapa? Orang macam apa kau ini? Aku memang tak mungkin tahu. Karena mayat itu 3 tahun lalu. Karena mayat. Sudah kuingatkan. Bunuh aku selagi bisa. Karena sudah terlambat. Hadirin sekalian, ini proyek acara investasi kita. Proyek Hongqiao. Proyek renovasi terbengkalai. Ini gambar lokasinya. APA, apa ini? Kenapa bisa begini? Ini perjamuan Hongmen. Jebakan. Kalau tak salah ingat, proyek ini harusnya kau yang kerjakan, ya? Ada apa di lokasi? Pak San. Kami kemungkinan merekrut seseorang. Ada rekamannya? Apa ini? Bapak angkat, tolong bapak angkat. Berani melakukan ini, masih berani panggil aku bapak angkat? Bukannya namamu Zhao Dezhu? Pasti kau bisa selamatkan aku. Aku Zhao Dezhu, tak bisa lindungi pembunuh.
Chen Feiyang. Kau satu tim dengan mereka. Ya? Katakan. Hubunganmu dengan grup Yang He. Sebenarnya APA? Perkenalkan diri. Presiden Direktur Grup Yang He. Lepaskan aku, peminjaman Lintadaret, membuka kasino ilegal, laporan palsu, ditambah tuduhan pembunuhan berencana, seumur hidup Li Changfeng, Li Changfeng, mungkin tak bisa melihatmu lagi. Omong kosong. Kamu punya bukti? Atas dasar apa kau tuduh aku membunuh? Rekanmu Guyu bertengkar denganmu tahun lalu. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku sangat kagum pada Pak Gu. Orang seperti ini Tidak pantas terus bersembunyi. Tidak. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu siapa sebenarnya? Kau bukan manusia. Kau adalah iblis. Kau bukan dari dunia ini. Lepaskan aku. Kau iblis. Kau iblis. Chen Feiyang, apa yang kau bicarakan dengannya? Kenapa dia bereaksi berlebihan? Gila, anggur gila, semua ucapannya dusta. Nyonya Su, selamat ya. Sekarang, perusahaanmu bisa IPO sukses. Kita bisa bercerai dengan mudah, bercerai dengan mulus. Ini kabar baik. Kau tidak senang? Kau sangat senang? Sangat gembira. Baik, aku juga senang. Akhirnya bisa membuangmu si sampah. Lin Laogu, waspada di jalan. Sisa 3 hari lagi, hukuman saya selesai. Aku tidak mau kena serangan diam-diam. Diam kau. Aku saksi penting. Kau mau tangkap geng Heilong, harus perlakukan aku dengan baik. Xiao He kenapa belum berangkat? Mobil depan macet. Klakson saja. Kita di Jalan APA sekarang? Jalan Yongping. Director, ada masukan untuk rapat? Saran saya, hiburan, pariwisata, F&B, hotel, Samuel dihentikan, alokasi ke medis dan AI. Detail akan saya email. Rapat selesai. Kak Feiyang, Kenapa kau datang? hari ini festival lampion. Aku buat kentenguan. Tanggal 18. Hari ini tanggal 18? Ayah. Tanggal 18. Hari Lin Kaishan diserang. Ayo masuk periksa. Baik. Hei, apa ini? Cepat pergi. Mobil rusak, tidak bisa jalan. Kepala Lin, mobil depan rusak. Kak Kaishan, kau sudah berangkat? Aku di Jalan Yongping. Kenapa tidak dengar saran saya? Siapa kau ini? Kenapa aku harus dengar? Percayalah padaku. Cepat tinggalkan Jalan Yongping. Kau benar-benar dukun gadungan. Kalau aku menurut kata-katamu. Mana bisa aku jaga muka? Mau nyawa atau muka? Ba. Kau benar-benar dengerin aku ya? Kalau bukan, karena ngasih muka ke nenekmu, mana mungkin aku bicara begini? Aku peringatkan kau. Sebenarnya aku malas ngomong sama kau. Kalau masih bersikap seperti ini, saat bicara denganku. Jangan salahkan aku nanti. Kepala. Siapa itu? Dukun gadungan. Entah caranya bagaimana. Bisa tipu ibuku habis-habisan. Bilang ada yang mau bunuh aku. Ini jelas orang gila. Penipu siapa ini? Berani sekali menipu bapak. Berani menipu bapak? Lebih baik percaya ada, daripada anggap tak ada. Harimalin, harus punya rasa hormat. Jangan ikut campur. Si kolot ini. Sok keras kepala. Kak Feiyang, jangan merah. Mungkin firasatmu salah. Firasatku tak pernah meleset. Jika tidak, mana ada grup Yang He ini? Laporan resmi, Kepala Penegak Hukum Jiang Cheng, Lin Kaishan, dalam pengawalan saksi, diserang penjahat bersenjata. Selain Lin Kaishan, ada polisi bernama He Yang Zhang, saksi Yang Daikawal. Wang Konglang adalah narapidana. Persidangan ini digelar untuk mengadili Bos Geng Heilong Lu Kuan. Kenapa ibu juga menelepon sekarang? Ibu. Kaishan, kau tidak dengar kata ibu ya? Menganggap ucapan ibumu sebagai angin lalu? Bukan. Chen Xiaoyu sampai datang ke sini.
Dia juga ingin yang terbaik untukmu. Langsung bicara saja dengannya. Ibu tidak peduli. Kalau kau berani menutup telepon, nanti ibu yang habisin kau. Kak Kaisan, aku benar ingin menyelamatkan. Cepat putar arah, nanti benar-benar terlambat. Bangsat, kok bisa kamu? Kau memang hebat. Sampai-sampai telepon lewat ibu untuk menghubungiku. Nanti kalau aku kembali ke Jiangcheng, tunggu saja hukumannya. Kalau tidak putar arah sekarang, kau tidak akan kembali ke Jiangcheng. Bayangkan, kau sedang mengutukku ya? Kaishan, Jangan bertengkar dengan Fei Yang. Bicaralah baik-baik. Dengarkan nasihat orang. Kau seperti batu kali, bau dan keras kepala. Akan ku haya kau. Ayo, kalau berani, langsung datang. Sudahlah. Berhenti bertengkar dulu. Fayang. Kaisan anakku ini memang sifatnya begitu. Apalagi yang mau kau katakan? Di kursi belakang ada tahanan, namanya Wang Kanglang. Benar kan? Kepala polisi, apa identitas orang ini? Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Chen Fayang, jelaskan dulu padaku, bagaimana caramu mendapat informasi internal kami? Tak sempat menjelaskan. Cepat tinggalkan Yongping Road. Kalau tidak mau menjelaskan, aku tidak akan pergi. Kepala polisi, orang di depan itu, terus memandangi kita. Hi Yongzhong, kau punya pacar 3 tahun. Dia perawat. Rencana selesai tugas ini, akan melamarnya. Kau sudah pilih Simpson. Mirak Huaxizi. Cincin itu sekarang, tergeletak di meja kerjamu, dalam laci. Soal cincin itu, aku tak beritahu siapapun. Lin Kaishan, ada pertumbuhan di otakmu. Baru terdeteksi bulan lalu. Rumah sakit tempatmu periksa. Rumah sakit jiwa kota ketiga. Hanya kau yang tahu ini. Tidak mungkin, ini mustahil. Ini adalah surga, mengirim dewa untuk menyelamatkan kita. Lin Laohu, segera putar balik. Kepala dinas, percaya saja padanya, dia tak salah bicara. Aku, belum menikah, aku tak mau mati. Geng Heilong, akan segera tiba, cepat pergi. Kepala dinas, cepat putar balik. Kalian ngapain? Kalian ini ngapain sih? Bingo. Kita menang. Wang Kanglang. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Kau cari mati, berani ganggu orangku, pergi. Hentikan. Kau siapa? Grup Yang Ha. Ayo pergi. Sepertinya, aku tepat waktu. KAI Shan berterima kasih pada saudara Fei Yang atas pertolonganmu. Kakak Kaishan, terlalu mulia. Saudara-saudara, mulai hari ini, Chen Fayang adalah orang berjasa Lin KAI Shan. Siapapun yang berani macam-macam dengannya, berarti melawan keluarga Lin. Saudara Fei Yang ke depannya. Jika butuh bantuan keluarga Lin, silakan bilang. Semangat berkobar, takkan menolak. Pasti. Apa? Shen Feiyong Jadi, Oran Berjazak et Luargalin. Benar adanya. Lalu bagaimana aku bisa ganggu dia? Kau belong. Sekarang bagaimana aku ganggu dia? C'est la map patati. Aku bisa cari yang lebih baik. Fei Fei. Buruk-buruk cari aku, Ada APA. Kan sudah kubilang, setelah kau cerai. Aku perkenalkan Anna Korankaya. Cuma ini? Ha. Pakar? Lo, putus sudah. Kenapa? Bukannya dia wakil direktur Yang He? Dia dipecat, sudah dipecat, si pengecut itu. Baiklah, dengar dulu, yang kali ini, anak orang kaya itu. Bernile Emma. Kalau bukan karena dia tak suka aku, sudah kuambil sendiri. Kalau dia memang bagus, bisa jadi tak suka padaku. Et Jean Gansala. Dia justru suka kau. Benar sekali. Terkeju. Kaget? Saya pa? Nona Shuking. Ketemu lagi. Kau. Nona Su. Lama tak bertemu ya. Ini yang kamu bilang, SI Pandren Kaya. Cuma selingkuh ini? Fei Yang, tahu nggak hari ini siapa yang nanya-nanya tentang kamu? Lin Kaishan. Kok kamu tahu? Hebat banget sih kamu. Bahkan Lin Kaisan, pahlawan Jiangcheng, sudah tertarik padamu. Lihat apa? Salah lihat, yuk pergi. Ayo. Kamu pikir aku Suki bisa dipancing cuma pakai mobil? Ini kan bukan kunci mobil. Rema? Pertama kali ketemu, langsung kasih rumah nggak etis.
Bukan juga sih. Ini kuncinya, bercanda? Beneran nggak nih omongannya? 100% Ini cuma hidangan pembuka. Masih ada ini baru hidangan utama. Kasih pulau kecil untuk Eka. Aku paham sekarang. Yuan Fei, kalian komplotan ngejahilin aku. Kamu nggak tahu siapa si Liu Xiao ini. Dia ahli waris. Grup bintang 4. Orang penting banget. APA. Gimana Nona Su? Adiania Kukub Berkezan? Aku menolak. Shuking, kau orang kedua yang menolakku. Liu Xiao, reputasimu bagaimana? Aku juga pernah dengar kabarnya. Karena Chen Feiyang, ya? Ini tak ada hubungannya dengannya. Aku hanya tak suka diperlakukan seperti bara. Kau cukup paham aturan permainan, tapi kau hanya tak harga menjadi wanita saya. Tapi kau tak tahu, harga tidak jadi wanita saya. Liu Xiao, kasih Suking kesempatan lagi. Akan kubicarakan dengannya. Membujuk orang, aku yang lebih ahli. Apa mau kau lakukan? Beri perhatian khusus pada perusahaan Nona Su. Baik. Bu. Ebio. Ada apa ini? Liu Xiaodong, akan kuhancurkan kau. Terlalu banyak waktu terbuang untuk Suking. Di kehidupan lalu gagal. Mengapa di kehidupan ini masih tetap tak bisa? Feiyang, jangan terlalu menyalahkan di. Mari kita cari solusi. Solusi apa bisa kau berikan? Bu. Anakmu tak berbakti. Sudah kukatakan takkan biarkan ibu menderita. Aku benar-benar tak berguna. Feiyang. Ebio. Bos Su. Sudah 3 mitra katalog. Membatalkan kontrak dengan kita. APA, Marika Berryalassen? Grup 4-star bilang ke mereka. Kalau tak selesaikan, kerjasama batal. ZPU investor kita sudah tarik dana. Masih ada kabar baik? 3 klien terbesar membatalkan pesanan tadi malam. Proyek properti yang sedang kita kerjakan sebanyak 10 juga mengalami pemogokan serentak. Ini semua terjadi dalam 1 jam saja? Benar, Bu Su. Apa Anda menyinggung seseorang? Jangan khawatir, fokus selesaikan masalah. Ada satu hal lagi, Bu, saya mau mengundurkan diri. Kau tidak punya hati? Hello? Hello? Kamu sudah menghina siapa? Mereka sampai datang ke rumah. Kalau bukan karena ibu keluar tarian di lapangan dan ayahmu sedang narik barang, bisa-bisa kita? Tent, ini bukan salah Feiyang. Sudah ibu bilang jangan cari masalah. Kita keluarga bias. Orang berkuasa, berani kelawan? Bu, sejak kecil ibu ajarkan, hadapi masalah dengan sabar. Jadilah orang rendah hati. Tapi apa hasilnya? Aku jadi pengecut seumur hidup. Tak bisa diandalkan. Kau bisa menang melawan mereka? Mengalah sepanjang hidup. Bukanlah keutamaan. Shen Feiyang. Suking dalam masalah. Ada APA? Suking dan Liu Xiaodong pergi. Pergi dengan Liu Xiaodong. Bukankah itu sesuai keinginannya? Kamu sudah bantu Liu Xiaodong. Kenapa datang beri kabar ke sini? Aku bantu Liu Xiaodong. Karena Aku tak berani musui Four-Star Group. Aku datang beri kabar. Karena Aku tak berani musui Yang Group. Kalian 2 raksasa besar ini. Aku tak berani musuhi siapapun. Apa yang kau mau aku lakukan? Gagalkan rencana Suking. Bisa menikahi Liu Xiaodong. Dia pasti tertawa sampai terbangun. Kamu sama sekali tak paham lingkungan mereka ya. Perempuan Liu Xiaodong hanya seperti barang. Liu Xiaodong akan suruh Suking tampilkan acara untuk menjilat para bos. Lagi pula, Suking melakukan ini sepenuhnya untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkan aku? Sampai mati pun aku tak percaya. Dia akan menyelamatkanku. Dengue mengerbangkan diri? Seumur hidup dia hanya mementingkan diri sendiri. Dan Liu Xiaodong sekarang tak bisa apa-apa pada... Suking takkan setuju kalau bukan karena terdesak. Acara itu sangat tak senonoh. Suking akan diminta melakukan berbagai pertunjukan untuk menyenangkan sampah itu. Liu Xiaodong beri nama untuk pertunjukan ini. Pertunjukan en Jingjila. Suking Juli, takkan pernah lakukan. Tapi sekarang dia seperti kesurupan. Shen Feiyang. Apa yang kau lakukan padanya? Pesan sudah kusampaikan. Shen Feiyang. Terserah kamu mau bagaimana. Ini untukmu. Apa ini? Kunci Ferrari.
Jongon Kolupa. Malam reuni sekolah itu adalah ulang tahunmu? Bukankah kamu selalu menginginkan mobil ini? Shuking. Kubelikan untuk hadiah ulang tahun. Malam itu, kami menghias rumah lama sekali. Tapi akhirnya, hanya Suking yang pulang. Ini yang dia minta kuberikan terakhir kali. Tanda tangan sudah lengkap. Di mana villa, Liu Xiaodong? Chen Feiyang, kamu mau apa? Istriku yang tidak karuan ini menginap di luar. Akan kuantar pulang. Melawan mereka? Butuh pengorbanan. Sanggupkah kamu? Pengorbanan sudah kulakukan dulu. Sekarang saatnya mereka tahu akibat mengusik Chen Feiyang. Liu Xiao bawa cewek cantik lagi. Lihat dong. Cepatan lihat. Astaga, cewek ini cantik banget. Badanmu keren banget. Bayar kulihat. Katanya dia CEO wanita. Hei, kamu siapa? Dilarang masuk. Kok mukul orang? Bos-bos sekalian, bagaimana kualitas barang kali ini? Kelas A, kelas B. Jangan buru-buru dong, pertunjukan belum. Ada perlu apa? Aduh. Setelah malam ini, kau akan melepaskanku? Kau gugup ya? Minum ini. Ku akan lupa segalanya. Nikmati saja. Sudah tidak sabar? Selamat malam. Kakak. WK. Liu Xiaodong. Shen Feiyang. Kamu terjebak. Masuk ke wilayah gua. Kamu tamat. Aduh. Aku antar kamu pulang. Kenapa kamu datang? Heitai. Kumohon jangan bunuh dia. Aku mohon. Aku rela lakukan apa saja. Aku tak tertarik padamu. Bunuh dia. Berhenti. Siapa berani? L'inkéchant. Gua hukum Chen Feiyang. Kau mau ikut campur? Kau tahu tidak? Chen Feiyang penyel amat menyerah. Hari ini, siapa berani sentuh dia, aku jamin kalian semua ikut tenggelam. Kau tantang gua ya? Di daerahku ini, mau melawan keluarga Lin. Berani bertarung? Anjing. Sudah. Pengecut. Apa? Kau takut? Gua tidak. Hari ini gua harus balas dendam, atau gua bukan manusia. Kau lihat sendiri. Bukan urusan gua. Apa maumu? Bos. Raja bawah tanah Wang Kanglang. Dia penyelamat hidupku. Jika kau sentuh dia, kau mati. Tapi bos, anak ini... Kau cari jangan panggil anak. Panggil Xianren. Xianren. Kau baik-baik saja? Kakak Feiyang. Mafkan anak buaku. Yang kurang ajar. Feiyang, apa yang kau lakukan? Preman polisi semua melindungi.
Tuan Liu, aku pergi dulu. Apa yang bisa kau lakukan? Fei Yang, kau sudah membuatku marah. Tidak. Kau yang memprovokasiku. Grup Yang He berkembang terlalu cepat. Kurang dari setahun. Akan jadi ancaman besar. Bagi posisi kami, aku usulkan serang mereka. Hancurkan di pasar. Dan jatuhkan sanksi. Jean Bunudia. Yang tidak setuju, angkat tangan. Kalian mau memberontak? Kalian cuma anjing piaraan keluarga kami. Perusahaan seperti ini harus kita dukung, bukan ditentang. Biasanya nggak berani bersuara. Sekarang berani melawan saya? Bilan. Kenapa? Saya sudah menginvestasikan semua harta ke perusahaan mereka. Berarti kalian juga begitu? Chen Fei Yang, kamu berani ya? Bisa-bisanya memengaruhi pemegang saham saya. Rupanya kamu sudah lama menyusup. Ayah, saya akan pakai tag veto. Supaya Dewan Direksi setuju proposal saya. Tidak bisa. Mengapa? Ayahkan kliennya juga. Kamu bukan pemegang saham terbesar lagi. Perusahaan punya pemegang saham baru. Sahamnya sudah melebihi milikmu. Jadi kamu harus berdiskusi dengannya. Kenapa saya tidak tahu sama sekali? Dia akan segera tiba. Senang bertemu. Saya Chen Fei Yang, pemegang saham baru grup Bintang 4. Kak, bukannya aku mau bilang, tapi coba lihat. Sudah tidak seperti menantu lagi. Orang lain bisa salah paham. Dikira kita memelihara tuan besar. Ya, bilang saja padanya. Bukannya aku. Kenapa tidak berani bilang? Kalau tidak berani, diam saja. Aku juga tidak berani macam-macam dengannya. Hihi. Kekek. Selamat ulang tahun, kakek. Lagi main apa? Genshin. Itu game. Game seluler. Kamu investasi perusahaan, terus saja bermimpi. Uangmu cuma cukup buat toilet umum. Kak, lihat ya. Dia melotot padaku. Bilang sesuatu padanya. Kakek datang. Ayo ikut aku lihat. Hadiah ulang tahun untukmu. Aduh. Chen Fei Yang, jujur saja. Malam itu, kamu ke rumah Lina. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Siapa yang percaya? CIH. Malam gelap gulita. Ditambah Lina yang menggoda. Mungkinkah kamu tidak melakukan apapun? Kalian berdua jangan duduk saja, bersiap untuk makan. Chen Fei Yang, aku mau bilang, jangan mentang-mentang punya uang. Lalu meremehkanku. Berani bertaruh aku seraikan kamu? Kalian mau cerai? Tidak mungkin. Coba lihat, menguntungkan atau tidak. 500.000. Debeli Samuel pinjaman P2P. Ada juga uang pensiun. Feng bilang proyek ini untung besar. Aku sudah dapat bunga 2 bulan. Kekek. Mereka bisa bangkrut dan kabur? Pasti kabur. Coba aku hitung Kapan? hari ini. Secepat itu? Cepat tarik uangnya. Kalau tidak, keburu terlambat. Sekarang aku tarik. Kekek. Bunga sebesar ini? Kalau ditarik, kita kiri di mana lagi? Proyek ini teman saya yang rekomendasikan. Sangat bisa diandalkan. Tidak akan terjadi apa-apa. Tahu berapa banyak uang yang ku dapat? Yang lalu biarlah berlalu. Tapi, kalau tidak ditarik hari ini, benar-benar akan terjadi sesuatu. Aku percaya padamu. Aduh, kakek, jangan dengar omong kosongnya. Kalau tarik sekarang, rugi bangga berapa? Ada apa? Nah? Ada masalah APA? Chen Fei Yang gako, suruh kakek tarik dana P2P. Ayah, Sufeng ahli investasi. Chen Fei Yang tidak tahu ngapain bahas dia? Aku masih punya ratusan juta di sana. Cepat kembalikan uangnya. Perusahaan ini akan bangkrut. Bos akan kabur membawa miliaran. Omong kosong. Apa kamu bos perusahaan ini? Dari mana kamu tahu dia mau kabur? Nggak ngerti sok-sok asal bicara. Aku ingatkan sekali lagi. Bos pasti kabur. Sekarang masih bisa tarik dana. Main HP aja terus. Pengangguran mau ngajari investasi? Sudah kuingatkan kalian. Mending aku tarik saja.
Su Qing. Loh, ada apa Bu? Coba kendalikan suamimu. Chen Fei yang asal suruh kakek. Bikin kakek tarik semua uang P2P. Bodoh kalau melewatkan cuan. Dasar kah? Siapakah Sinda? Ayah, yang kubicara Chen Fei yang, bukan maksudku. Sayang, kau kenal eksekutif mereka? Enggak, Lalu ada teman di perusahaan ini? enggak ada. Lalu kenapa kau bilang mereka kabur? Perusahaan ini punya dana 5 miliar. Mana mungkin gampang, sekali langsung kabur? Silakan percaya atau tidak. Aduh, kok nggak bisa dibuka? Jaringannya putus. NAK HP-mu mana? Aduh, punyaku juga nggak bisa. Jangan-jangan. Cepat tarik dana. Mungkinkah? Aduh, benar tak bisa login. Sama sekali gagal login. Nggak mungkin. Kenapa baru sebentar sudah error? Aku tanya JS dulu. Gimana? Nggak bisa terhubung. Astaga, tabungan pensiun, aku akan tua tanpa jaminan. Tabunganku hilang semua. Uangnya sudah terlanjur diinvest. Chen Fei Yang, ini ulahmu? Apa hubungannya dengan aku? Kalau bukan kamu yang bikin masalah, kenapa tiba-tiba tidak bisa dibuka? Kembalikan uang kami. Apa kamu kenal dengan pemilik perusahaan investasi itu? Aku sudah, terima nasib saja. Nasihat baik tak berguna bagi yang keras kepala. Kami sudah begini. Masih mengejek kami? Masih punya hati nggak? Sudah? Berhenti bertengkar. Fei Yang sudah mengingatkan. Kalian berdua nggak mau dengar. WK. Untung aku sudah tarik dana tadi. Bisa ikut hancur seperti mereka. Nenek, aku kasih sebagian untuk kalian berdua. Makasih ya, masa tuaku tergantung padamu. Dasar anak tak berguna. Lagi ngapain? Masak sarapan buat kamu dong. Otakmu kemasukin anginnya? Mau cari gara-gara lagi? Diam, cepat makan. Tumis daun ketumbar, tumis kesem. Ini masih belum jelas? Ini sudah sangat jelas. Esi, suamiku selingkuh. Esi. Sudah berapa kali ku bilang, malam itu aku dan Lina benar-benar tidak terjadi apa-apa. Kenapa kamu tidak percaya? Memang tidak terjadi apa-apa. Atau belum sempat terjadi, kalau kamu cerita semua detailnya. Aku tidak percaya. Baik. Kamu benar, malam itu aku memang bersama Lina. Kalau gitu jujur saja, sebenarnya kamu ngapain? Terserah. Percaya tidak percaya, terserah. Paling-paling kita sirai. Sekarang Chen Fei Yang makin keterlaluan. Sudah jadi ali main kurang. Enak tidak? Belum coba. Cobalah. Lumayan, lain kali masak lagi ya. Enak kok. Eyo, kalau enak makan banyak, makan terus. Nanti kepalamu jadi hijab. Nanti temani aku keluar ya, beli teh bagus untuk klien. Ogah. Kalau gitu makan banyak-banyak. Pas. Loh, silakan duduk, silakan. Bagaimana kualitas teh di sini? Anda tidak salah tempat. Teh Xuan Ge kami yang terbaik. Teh terbaik se-Indonesia ada di sini. Lihatlah Jin Jun Mei ini. Bahan bakunya premium. Setiap helai dipetik manual. Berapa harga per kotak? Ini murah, 79 juta. Berapa? 790.000. Teh jenis apa ini sampai semahal ini? 790.000 mahal di mana? Jangan asal ngomong kalau nggak paham. Harga teh kami emang segini dari dulu. Mana ada mahal? Ya, beli-beli saja. Ambil satu kotak. Jangan beli. Palsu. Hei, kamu ini ngawur mulutmu. Cari mati, ya? Chen Fei Yang. Jangan bilang kamu lagi ngerti tentang teh. Jin Jun Mei kualitas premium asli. Dilihat dari warnanya, kilau, tekstur, sampai aromanya. Semua kelas premium. Jin Jun Mei asli kualitas terbaik. Warnanya kemasan. Lihat ini. Cunning muda. Terus rasanya. Kering dan sepat. Sampahnya sampah. Maksimal RMB per 500 gram. Kok pinter banget sih? Sering-sering main Douyin buat hiburan. Otomatis jadi pinter. Kalau kamu jago soal teh, bantu pilih yang bagus dong. Wei Chen Fei Yang, jangan nakal ya. Kalau gagal dapetin klien ini, harus bayar denda 30 juta RMB. Bodoh banget kalau nipu di hal ginian. Kok tahu sih? Ini rahasia perusahaan. Jangan-jangan cari Lina lagi, si cabang itu. Iya dong. Gue gigit mati kamu. Aku punya sumber informasi sendiri. Saluran bisnis. Nyonya Su, Anda memang humoris. Jangan asal bicara saat ketemu klien nanti. Dengar tidak? Aku sedang bicara denganmu. Kau gila ya?
Kita harus tunjukkan kemesraan. Matamu cuma boleh lihat aku. Keharmonisan suami istri penting di mata klien. Ketua Wang. Lama tidak berjumpa. Ketua Wang. Ini sedikit penghargaan dari saya mengenai urusan perusahaan saya. Mohon bantuannya. Urusan perusahaanmu itu remeh. Tidak worth it dibicarakan. Kala begitu terima kasih banyak Ketua Wang. Hanya saja, katanya Nyonya Su kerjasama dengan grup Yang He. Anak buah saya. Mau ikut menikmati keuntungan. Tidak tahu apakah Nyonya Su bersedia bantu saya atau tidak. Bagaimana cara Anda bantu? Sesusah itu, ya? Tenang saja Ketua Wang. Saya pasti bantu. Direktur Zhang, lupakan urusan sebelumnya. Cepat mulai bekerja. Jangan sampai tunda proyek mereka. Terima kasih banyak Ketua Wang. Bersulang untuk Anda. Direktur Su, pria Anda sepertinya tak paham aturan. Ketua Wang, suami saya memang begitu. Sudah besar jadi susah diatur. Su Cheng, Anda tergarap pengembangan taman? Anda mau apa? Lihat tempat ini. Sangat cocok untuk taman danau. Saya sarankan Anda kerjakan. Seberapa besar proyek ini? Perkiraan konservatif 5 miliar. Suamimu ambisius jadi kaya. Sayang visinya buruk. Lahan ini sampah. Tak ada nilai komersil. Yang nekat investasi pasti rugi. Wah, kecanduan investasi lagi ya? Makan yang baik ya. Jangan sok-sokan. Strategi ini sangat brilian. Kalian takkan paham. Kau hanya pura-pura. Haha. Akan saya ajari. Nak, di belakang ada pabrik kimia. Tak bisa digarap 30 tahun terakhir. Tak ada perusahaan berani coba. Bagaimana jika saya paksa Yuba? Sombong sekali omongannya. Tetap tidak ada nilainya. Bikin taman di lahan segini kecil. Mau cari untung dari mana? Dari iklan. Bisa bangun apartemen di sekelilingnya. Aku belum mikirin itu. Gagasanmu sudah banyak dicoba beberapa tahun lalu. Para konglomerat sudah memikirkannya. Setelah dihitung ulang, ternyata tidak mungkin balik modal. Biaya pembangunan 5 miliar lebih. Berapa gedung harus dibangun? Meski bangun sampai lingkaran penuh, semua penuh apartemen, tetap rugi cuma dapat sorakan. Minimal rugi miliaran. Kalian bicara soal harga properti 15.000 stabil. Dalam kondisi itu, bagaimana kalau naik jadi 40.000? Dasar anak muda penghayal. Kalau properti ini sampai 40.000, namaku akan kutulis terbalik. Sudah, stop ngobrol ngalor ngidul. Aku turun dulu survei. Chen Feiyang kembali sini. Ketua Wang, biarkan dia. Kita makan. Permainan catur ini keren. Bang, mau coba main? Oke, aku coba. Nyonya Su, bantu aku kontak Yang He Group. Aku jamin kamu. Terima kasih. Luar sudah mulai gelap. Si bodoh ini belum kembali? Nggak bisa. Permainan ini terlalu sulit. Tak apa. Besok bisa kembali. Ok, mari bertukar WeChat. Name aku. Chen Feiyang. Kok tahu namaku? Ada yang pakai namaku. Atas nama keluarga Chen Shangjing. Mondaman dia di Jiangcheng. Harus kucek namanya dong.